Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Bunda berharap anak-anak di rumah masih tetap semangat, tetap sukacita, walaupun kita beribadah saat ini masih melalui live streaming ya Bunda ya. Nah adik-adik, sekarang kita ada di masa Advent yang kedua ya Bunda ya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Gita Bakti 127, Dua Lilin Kita Nyalakan. Liturgos Impa kita hari ini dilayani oleh Bunda Emma dan Bunda Yeti dan Kak Elo. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, anak-anak jangan lupa duduk yang baik dengan sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan sudah memberikan kekuatan karena kami bangun pagi, kami boleh sehat dan kuat. Karena semua adalah pemberian Tuhan Yesus untuk kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah Impa kami ini. Tuhan tolong hadir untuk kami semua dan ajarilah kami Tuhan untuk boleh tenang dalam mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan tiba dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Tapi sebelumnya itu kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Surga Mengasihi. Dapat ku baca dalam Alkitab, kasih
dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempunyai kerinduan untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh menjadi bagian, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini adik-adik duduk manis ya. Pikirannya harus fokus kepada firman Tuhan, karena hari ini kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru ya adik-adik, dari 2 Yohanes ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Dan firman hari ini dibacakan oleh teman kita Ivana Triandini Rambu Atabui dari Ranting Nasaret. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah aku dengar dari mulanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tema kita hari ini, aku mau mengasihi. Adik-adik, surat 2 Yohanes ini ditulis oleh penatua atau tua-tua yang pada saat itu gereja sedang mengalami penganiayaan, yaitu munculnya penyesatan yang dilakukan pengajar palsu untuk mempengaruhi jemaat. Dalam hal ini, penatua Yohanes menghendaki jemaat agar untuk selalu setia kepada kebenaran tentang Yesus Kristus. Bapak penatua Yohanes menegaskan juga agar jemaat hidup saling mengasihi dan hidup dalam kebenaran, yang berarti hidup dalam kasih, dan bukan sekedar melakukan yang baik bagi sesama, akan tetapi kasih yang dinyatakan oleh anggota jemaat haruslah merupakan wujud dari ketaatan dan iman kepada Kristus. Adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah atau tidak diajak teman-temannya untuk melakukan hal yang tidak baik? Misalnya, adik-adik saat bermain dengan temannya, adik-adik ribut dan berkelahi dengan temannya sampai ada yang menjambak atau menarik-narik rambut temannya. Coba adik-adik bayangkan, sakit tidak? Nah, tentu pasti sakit ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh melakukan hal itu.
Dulu waktu zamannya Bapak Penatua Yohanes, ada orang-orang yang suka ngajak anak-anak Tuhan untuk melakukan hal yang tidak baik. Bahkan mengajarkan untuk tidak beriman kepada Tuhan. Sehingga ada beberapa anak Tuhan mulai melakukan hal yang tidak benar. Maka itu Bapak Penatua Yohanes mengajarkan anak-anak Tuhan untuk tetap setia dan beriman kepada Tuhan dan melakukan kebenaran dengan didasari pada kasih. Melakukan yang benar dan setia kepada Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Mengasihi berarti melakukan apa, adik-adik? Nah, adalah melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kalau kita lihat teman kita yang jatuh, maka kita harus segera menolongnya. Atau pada saat adik-adik dengar-dengaran firman Tuhan nih pada saat IMPA, adik-adik tidak boleh ganggu temannya ya, tapi adik-adik juga harus duduk manis dengar firman Tuhan. Juga pada saat adik-adik bermain, nah adik-adik harus saling mengasihi, berdamai, tidak ribut dan tidak pilih-pilih temannya adik-adik, tapi harus tetap saling mengasihi sesama. Adik-adik, sekarang ini kakak bunda sering sekali loh melihat adik-adik senangnya hanya main sendiri ya adik-adik, apalagi pada saat adik-adik sibuk pegang HP. Dan adik-adik tidak memperhatikan orang di sekitar kita. Padahal kita diajarkan untuk mengasihi. Itu berarti harus peduli dan memperhatikan sesama kita adik-adik ya. Adik-adik juga harus taat pada perintah Tuhan ya. Karena Tuhan menggunakan mama papa untuk mengingatkan adik-adik dan mengajarkan adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus taat pada papa dan mama ya adik-adik. Nah adik-adik mulai dari sekarang, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik. Kalau diajak temannya melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik jangan mau ya, tapi justru adik-adik harus mengingatkan teman-temannya untuk melakukan hal yang baik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Dan untuk aktivitas hari ini, kakak hanya ingin adik-adik melakukan hal-hal yang baik ya adik-adik. Baik itu adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah, ataupun pada saat adik-adik bermain ya adik-adik. Nah itu adik-adik harus terapkan dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang Bunda Emma. Iya, betul sekali Bunda Yeti. Jangan lupa sudah dengarin firman Tuhan harus dilakukan di dalam kehidupan anak-anak semua. Betul Bunda Yeti. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu apa ya Kak Emma? Kita akan menyanyi Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kakak
Kakak dan Bunda. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, di saat ini juga ya Tuhan, kami rindu bersama-sama mendoakan gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja kami secara khusus ya Tuhan di Maranatha di mana kami menjadi jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan agar kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang boleh memberkati kami semua. Tuhan Yesus, saat ini juga kami punya kerinduan berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus ya Tuhan, Provinsi Bali di mana kami tinggal. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin kami, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami bersama-sama berdoa untuk setiap anak-anak pelayan kami Tuhan. Secara khusus mereka sudah boleh melalui proses ujian akhir sekolah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka, boleh melalui ulangan umum, sehingga apa Tuhan yang mereka pelajari tadi di saat mereka ujian boleh mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga kami, kakak dan bunda, Yanda Tuhan sebagai pelayan. Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Engkau berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan agar kami terus bisa melayani dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria. Nomor berapa kayaknya? 337, kami sebagai anak-anak. Anak-anak, mari kita membawa persembahan yang sudah anak-anak berikan kepada Tuhan dalam doa. Segala puji dan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk orang tua kami. Sehingga melalui berkat Tuhan pada ibadah minggu ini kami anak-anak Tuhan boleh memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati persembahan kami. Amin. Kak Emma, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Terus persembahannya dibawa kemana? Oh iya Bunda Yeti, persembahannya adik-adik boleh titip
bersama mama atau papa ya Bunda, atau kakak untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama ya Bunda Yeti menyanyi dari Kidung Ceria 233. Baik pertama ya Bunda. Iya, baik pertama, Yesus menginginkan daku. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, di hari Minggu ini. Kiranya kasih dan setia Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bunda Emma, nggak terasa ya kita udah mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Iya Bunda, benar. Anak-anak, kita akan bersama-sama mengucapkan Maranatha ya Bunda Yeti. Iya. Anak-anak di rumah boleh jongkok, setengah jongkok juga boleh ya. Kita hitung sama-sama Bunda Yeti ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Maranatha.